Sama sekali tidak pernah halal. Syariat Nabi Muhammad apalagi, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim, sampai sebelum-sebelumnya itu syariat sebelum syariat Nabi tidak pernah halal itu riba. Walam yahilla fi syariatin qattu. Jadi orang makan ribanya diperangi Allah. Ya, pelaku riba ini, orang yang makan riba ini, yadullu ala su'il khotimah, menunjukkan, mengindikasi akan mati dalam keadaan tidak bawa Islam dan iman. Waliyadzubillah ala dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmatak wa nusyur alaina barakatak wa albisna libasa afik wa afiatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Qala faslun fir riba. Pasal menjelaskan tentang riba. Qauluhu faslun fir riba walabdu faslun sakitun min ba'din nusakhi. Adapun lafaz pasal sakitun min ba'din nusakhi, gugur di sebagian naskah. Jadi sebagian naskah tidak ada atau tidak terpasang lafaz pasal ini. Sebagian nuskah. Wal maksud min hadzal fasli bayanu bai'ir rabawi wa ma yu'tabaru fihi minasyurut ziyadatan ala ma marra. Yang dimaksud dari pasal ini, maksudnya pasal ini menjelaskan bayanu bai'ir rabawi, yaitu menjelaskan menjual benda yang berunsur riba, benda yang di dalamnya ada unsur riba. Jadi ada benda yang nanti di dalamnya ada unsur ribanya, ada benda yang tidak ada unsur ribanya. Jadi yang dibahas dalam poin ini adalah beliau mengatakan pasal ini hanya menjelaskan tentang tentang barang-barang yang ada unsur ribanya, bai'ur rabawi. Wa ma yu'tabaru fihi minasyurut, dan apa yang yang dipertimbangkan di dalam syarat-syarat bisa dikategorikan riba itu sendiri. Ziyadatan ala ma marrah, sebagai tambahan atas apa yang telah penjelasan yang telah berlalu. Artinya sudah dijelaskan sedikit, namun ada penambahan-penambahan berikutnya ini. Itu riba. Wa huwa min akbaril kabair. Riba itu sendiri, adapun riba min akbaril kabair, ialah sebagian dari dosa yang paling besar. Paling besar dari dosa-dosa besar. Bayangkan, akbarul kabair. Riba itu akbarul kabair. Dan sekarang itu lumrah. Riba ini lumrah. Bahkan menjadi bukan dosa besar lagi menurut mereka. Padahal akbarul kabair, lebih besar dari beberapa dosa besar. Fa inna akbarul kabair alal itlaq asyirku billah. Secara mutlak bahwa
dosa paling besar itu ya, dosa dari antara dosa-dosa besar itu secara mutlak itu adalah syirku billah, menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, summa qatlu nafsi, membunuh orang, nyawa, allati haramallahu qatlaha, yang Allah haramkan untuk membunuhnya, illa bil haqqi, kecuali dengan ada hak, kisos misal. Jadi qatlu itu boleh, tapi kisos jalannya. Jadi dosa besar itu syirik, yang kedua membunuh orang, yang ketiga summa zina, yang keempat summa riba. Ini posisinya ini. Syirik, membunuh orang, kemudian zina, yang keempat riba. Walanya dibillah ala zalik ini. Riba ini walaupun yang keempat paling marak nih riba ini. Kalau pembunuhan orang takut karena apa? Di penjara. Tapi kalau riba, membungakan uang itu jarang di penjara, justru dilindungi oleh undang-undang. Beda. Tapi kalau yang pertama bunuh orang, kemudian zina, ini masih jarang lah. Tapi kalau riba ini semacam udah legal secara adat, itu sudah legal. Justru tidak menjadi aib ketika itu dilakukan. Ini yang paling parah. Kadang sebagian itu ya, itu bahkan itu statusnya itu sudah berhaji dan semacamnya, karena seperti itu. Tapi ribanya jalan terus. Na'udzubillah. Padahal walam yahillah fi syari'atin qattuh. Ini padahal nih. Dan tidak dihalalkan. Tidak halal riba itu fi syari'atin qattuh. Di syariat manapun. Sama sekali tidak pernah halal. Syariat Nabi Muhammad apalagi, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim, sampai sebelum-sebelumnya itu syariat sebelum syariat Nabi tidak pernah halal itu riba. Walam yahilla fi syari'atin qattu. Oh, ini mungkin di zaman Nabi, syariat Nabi yang enggak boleh. Sebelumnya boleh. Kata siapa? Walam yahillah fi syari'atin qattu. Sepakat ini. Artinya kalau agama itu yang benar milik Allah, maka tidak ada agama yang baru-baru ini kan muncul, tidak ada yang memperbolehkan riba. Sama dengan zina, tidak ada di agama, bahkan yang bukan agama Islam tidak ada memperbolehkan zina. Riba juga begitu. Walam yahillah fi syariatin qattu. Wa liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu, dan mengambilnya mereka riba pada riba, wa qatnuhu anhu, dan benar-benar dilarang mereka itu dari riba. Nuhu ini marjinya ke siapa? Ke umat-umat sebelumnya. Nuhu wa qatnuhu anhu itu umat-umat sebelumnya. Yani syariatnya umat sebelum Rasul. Ini di Quran begitu. Sama dengan puasa, syariatnya umat-umat sebelum-sebelumnya. La'alakum tattaqun, kama kutiba alaikum, begitu. Ai fil kutub as-sabiqah, maksudnya apa? Dalam kitab-kitab yang telah lalu, kitab-kitab terdahulu itu tidak ada. Bahwa minasyara'i al-qadimah, maka keharaman riba ini minasyara'i al-qadimah, sebagian dari syariat al-qadimah yang sudah lalu. Jadi tidak ada riba itu dulu syariatnya itu jadi halal, sekarang jadi haram, tidak. Sejak dulu memang haram. Walam yu'dzinillahu ta'ala fi kitabihi bil harbi siwa akhirih, dan tidak pernah menginformasikan, mengiklan ini, tidak pernah Allah itu mengizan ya dalam kitabnya dengan peperangan, ya, tidak pernah mengizan, tidak pernah memberitahukan kepada makhluk ini
Di Quran itu dengan berperang artinya diperangi Allah siwa akli, selain orang yang makan riba. Jadi orang makan ribanya diperangi Allah. Ini diiklan oleh Allah itu. Walidzalika, oleh karena itu walidzakila dikatakan innahu yadullu ala su'il khotimah. Bahwa riba ini, ya, pelaku riba ini, orang yang makan riba ini yadullu ala su'il khotimah, menunjukkan, mengindikasi akan mati dalam keadaan tidak bawa Islam dan iman. Waliyadzubillah ala dzalik. Padahal yang diharapkan kita adalah husnul khotimah. Tapi kalau riba jalan terus, doanya ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, tapi riba jalan terus, ini tidak sesuai permintaan dengan pekerjaannya. Permintaannya minta husnul khotimah, pekerjaannya mengajak untuk su'ul khotimah. Ini riba. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu kita dari riba ini. Wal'iyadu billahi ta'ala, memohon penjagaan kepada Allah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. La'anallah, Allah melaknat akilar riba, orang yang makan riba. Allah melaknat maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Betul, hidup itu kan minta rahmat Allah, masuk surga sebab rahmat Allah. Jadi kalau orang makan riba minta rahmat Allah, ya kan tidak cocok, tidak sesuai. Yang dipinta rahmat Allah, tapi kerjaannya menjauhkan dari rahmat Allah. Ini kan tidak sesuai, ini bertabrak, bertolak belakang ini. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat, artinya Allah jauhkan dari rahmatnya orang yang makan riba wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan pada riba, atau wakatibahu, sekretarisnya, sekantornya, wa syahidahu, dan yang saksi, yang menjadi saksi mata. Walladzi bi muslimin, adapun riwayat di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim, wa syahidaihi bi surati tasniyah, dan orang orang kedua yang bersaksi kata dari riba itu. Akilar riba, bayangkan, yang makan riba. Jadi yang punya uang itu. Adapun korban riba nanti dosanya ada juga, tapi enggak seperti dosa riba. Namanya korban riba, namanya beda. Yang salah paham itu orang membedakan yang periba dengan yang korban riba, beda ceritanya. Kalau korban riba, ya tadi itu orang-orang kampung tidak bisa lagi ya pinjam ke sana, nggak ada lagi tempat pinjaman, hanya itu yang dipinjam. Ya itu periba itu, ya itu makan riba namanya. Yang ini korban riba namanya. Korban riba, beda lagi ini. Nah, ini. Jadi bukan, dia tidak laidhul ismar riba, tidak masuk dalam dosa riba, tapi dosa juga, karena dosa minimal membantu terlaksananya riba, dosa i'ana ala maksiyah itu. Tapi kalau kalau emang ada jalan, ya kalau nggak ada jalan lagi mau kemana lagi, kesakitan dan semacamnya, kita ngulung duit kemudian minjeman tidak ada lagi, hanya itu ya periba itu, ya terpaksa minjem ke situ. Apakah riba itu, Ustaz? Yang riba itu dia, bukan kita. Dia itu pelakunya itu. Akhir riba itu dia yang punya uang itu. Mukritnya itu, yang mustakrid ya enggak. Mukrit itu. Ribal qardi itu yang mukritnya. Tapi berdosa, kalau kondisi seperti ini nanti bisa khilafin. Artinya tidak punya cara lain, hanya itu. Dan itu tahu orang itu pelaku riba. Nanti beda lagi kasusnya. Tapi yang jelas bukan dosa riba. Dosa juga, tapi bukan dosa riba. Ini yang paling penting. Kemudian diteruskan. Ila angkol wal aksar, ini. Wahwa adapun riba itu sendiri arba'atu aqsamin, terbagi menjadi 4 macam. Riba itu ada 4 macam. Tapi yang berjalan di sekarang ini itu riba yang keempat itu. Yang pertama, kedua, ketiga itu jarang sekali. Tapi yang keempat nih, yang paling sering yang terjadi di halaman kita kan. Yang keempat. Yang pertama apa? Ribal fadli.
riba fadli. Kelebihan, tambahan yang lebih. Riba fadli namanya. Bagaimana? Riba fadli itu wahwa bai'ur rabawiyyi bijinsihi ma'aziyadatin fi ahadil iwadain. Riba fadli itu pengertiannya adalah menjual barang yang unsur ribawi, ya, barang yang memang unsur ribawi. Nanti kita jelaskan barang apa saja yang bisa ada unsur ribawi itu. Apakah semua barang? Tidak. Jadi menjual barang yang ada unsur ribanya dengan sejenisnya. Emas dijual dengan emas, emas jual dengan emas bijinsih. Tapi ma'aziyadatin fi ahadil iwadain. Nah, satunya lebih, satunya 10 gram, satunya 10 gram, 11 gram. Nah, mas saya jual, ya, saya beli berapa? Saya beli 11 gram. Berarti ada tambahan di antara keduanya. Ini riba ini. Namanya ribal fadl. Satunya punya perak, satunya juga punya perak. Perak ini kualitasnya, kadarnya sekian, ini kadarnya agak rendah. Dibeli, namanya riba itu. Namanya apa? Ribal fadl. Nah, ini. Yang kedua ribayat. Ribayat. Wa bai'ur rabawiyin, ini menjual barang dua jenis yang ada ribanya, ya, barangnya riba dua itu. Walau mukhtalifil jinsi. Meski beda jenisnya. Perak dengan emas kan beda, gitu kan? Perak dengan emas, satunya emas, si A dan si B, si A punya emas, si B punya perak. Nah, ini kan beda jenisnya ini. Tapi ma'a ta'khiril qabdi lahuma aw li ahadihima anil majlis. Satunya mana? Kamu punya emas ya? Iya, saya beli ya dengan perak saya. Saya beli dengan perak saya. Kan jelas tuh. Tak sama itu kan? Ada yang lebih mesti. Tapi nanti ya, apa? Nanti saya serahkan di rumah. Aku sekarang diserahkan di rumah. Peraknya di rumah. Ini riba ini. Atau ditakhir nanti minggu depan. Yang jelas kan naik tuh harganya. Nah, itu. Itu namanya ribaliyat. Barangnya beda, emas dan perak, saling tukaran, gitu kan? Saling baik, saling tukaran itu satunya lebih, pastinya lebih. Ditunggu. Yang satu yang punya emas tidak langsung menyerahkan, yang punyanya juga masih menyerahkan. Itu tuh. Nah, ini dari riba juga ini. Wa nusiba ilal yad li'annal qabdu yakunu bihi as-salatan. Nah, dinisbatkan dikatakan itu riba liat sebab apa? Sebab digenggam itu sebenarnya harus digenggam. Nah, harus digenggam sebenarnya. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga wariban nasa. Riba nasa. Riban nasa bifathin nun wal mad. Dibaca fathan nunnya, takut dibaca nisa, wariban nisa. Berarti bukan, ini riban nasa. Fathin nun kemudian ada mad panjang. Nasa, riban nasa. Wahwa apa itu riba nasa? Bai'ur rabawiyyin, rabawiyyin walau mukhtalifil jinsi ma'ajalin walau lahdotan. Ini menjual dua barang yang unsur riba meskipun berbeda jenis tapi ada tempo ajal. Ma'ajalin tempo. Nanti ya, nanti sore. Nah, ini tempo, ini riba nasa namanya. Tapi tadi itu ribal yat. Ribal itu berarti tidak ditangguh, penangguhannya tidak ada waktunya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa. Ini enggak, ini ada temponya. Kapan diserahkan emasmu? Itu dibayar ya, dibayar kapan diserahkan emasmu? Nantilah. Nah, ini barangnya diantar, ujuk-ujuk setahun depan ketemu ini diserahkan, beda harganya. Riba lagi itu riba ya, tapi riba nasa ini temponya jelas, temponya. Nanti mungkin bulan depan saya berikan nanti. Nah, temponya jelas. Ini bedanya tipis dengan riba liat dengan riba nasa ini beda tipis. Tetap mainnya apa? Mainnya itu adalah barang rabawi. Barang rabawi. Barang rabawi ini saya jelaskan dulu. Ini hanya berlaku kepada naqdiyah dengan matmumiyah. Naqdiyah ini emas dan perak. Kalau matmumiyah benda yang dapat dimakan, makanan. Jadi tukar makanan, beras dengan beras. Beras sekilo ditukar beras sekilo seon. Ini juga riba. Nah, ini diantaranya seperti itu. Jagung tukar jagung ya, riba. Makanan, pokoknya makanan tukar makanan juga riba itu. Kalau satunya lebih, satunya ada yang lebih. Nah, ini riba juga itu. Tidak mesti emas dengan perak.
Karena barang yang berunsur riba itu dua. Pertama nakdiyah, emas dan perak. Yang kedua ini adalah mat'umiyah, benda yang dapat dimakan. Konsumsi, konsumtif, barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia ya, oleh manusia. Oleh manusia, kata ulama, oleh manusia. Barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Atau manusia mengkonsumsi, hewan juga mengkonsumsi, tapi lebih banyak manusia mengkonsumsi. Ini juga barang mat'umat. Atau sebaliknya, ada barang, ada benda, makanan, ini yang dikonsumsi, manusia mengkonsumsi, hewan juga mengkonsumsi, tapi lebih banyak hewan yang mengkonsumsi ini. Ini enggak termasuk barang mat'umiyat, bukan riba ini, bukan barang rabawi. Contoh rumput misal, contoh kangkung misal. Kira-kira paling banyak mana itu makan? Hewan atau manusia? Nah begitu. Nah ini tinggal begitu aja. Kalau yang lebih lumrah dimakan manusia, maka itu makanan manusia. Sehingga kangkung tukar kangkung, bagi juga riba. Jadi riba kalau kangkungnya lebih, kan begitu. Nah, nanti. Nah, ini paling penting nanti. Lah kelebihannya itu kalau di makanan, ya, kelebihannya itu di makanan itu menurut ukuran syariat. Kalau beras, ukuran berasnya apa? Apakah dia panjang? Enggak, berarti ukurannya berat. Sekilo ditukar sekilo, bukan 1 meter, bukan enggak. Kalau tanah semeter tukar semeter, kan begitu. Kalau tanah semeter itu kan 2 meter, bagaimana? Apakah riba? Ya enggak, karena tanah bukan mat'umiyat. Ini beda. Kalau tanah bukan kopiah, tukar kopiah ya enggak, karena kopiah bukan mat'umiyat. Ini bukan barang robawi, ini bukan. Paham enggak ya robawi ya? Jadi barang robawi ini yang ketika penukarannya itu ada yang lebih, ini berlaku kepada dua jenis ini. Pertama apa tadi? Nakdiyah tadi itu, emas dan perak. Yang kedua adalah mat'umiyat, barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu gampangnya begitu. Atau mayoritas manusia memakannya, meski ada hewan yang juga memakannya, tapi mayoritas manusia makan itu. Nah ini diantaranya seperti itu. Adapun benda yang tak dimakan selain dua itu tidak ada ribawiyah. Makanya aman, uang ditukar dengan rokok, uang ditukar dengan kitab, uang ditukar dengan nasi. Ini aman ini. Aman, karena nasi bukan, nasinya mat'umiyat, rabawi, tapi ditukar dengan uang. Maka uangnya berapa saja itu boleh. Maka ketika ada pedagang sana jual 20, sini jual 25, sana jual 30, ya tidak riba. Kenapa? Karena penukarannya beda. Satunya barang rabawi, satunya bukan. Paham ya? Nah jelas itu diantaranya seperti itu. Beda jenis, kalau beda jenis tidak masalah. Terus kemudian yang keempat ini, waribal kordi. Ini yang poin ini. Ini yang terjadi ini. Waribal kordi, ribal kordi, riba yang unsurnya hutang piutang. Wahyu adapun ribal kordi itu kullu kordin jaronaf'an. Setiap hutang piutang jaronaf'an yang menarik pada kemanfaatan. Hutang yang menarik pada kemanfaatan. Lil mukrib, apa ya? Untuk yang memberi hutangan. Lil mukrib. Ghairu nahwi rahnin, selain contoh rahan gadai. Beda gadai. Gadai ini kan berapa motormu? Saya gadaikan motor ya. Ya berapa? 3 juta misalnya. Ya udah kan. Manfaatnya apa? Ya motor dipakai. Ya toh? Justru sekarang kalau nggak dipakai motor, nggak mau menggadai. Yang nyari kan sebenarnya gadai, hukum gadai itu kan sebenarnya orang mau pinjam duit, nggak punya duit, punya barang gitu loh. Mau utang duit ya. Kemudian apa? Ya ini motornya ini sebagai jaminan ketika nanti apa dia lari, motornya silakan dijual. Nanti berapa Pak lakunya, berapa hutangnya itu ditakar. Kalau hutangnya itu contoh semisal 3 juta, ambil gadaian uang 3 juta, motornya harganya dijual contoh 10 juta, dikembalikan 7 jutanya, jangan dibawa semua. Kan seperti itu. Makanya yang terjadi di bank-bank kan seperti itu. Motornya diambil semua. Itu haram, itu jelas itu. Tidak ada yang helah itu, tidak ada itu. Motor diangkut dengan motor-motornya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Nah, ini kalau itu berapa pinjam motor? Ya berapa? Saya pinjam uang ya. Bukan begini benda gadai itu. Gadai itu dia akad hutang. Pinjam uangnya berapa? 3 juta. Oh ya ada nih. Nah sebagai jaminan motor saya. Sebenarnya jaminan itu tidak boleh digunakan.
Tidak boleh, jaminan digunakan tidak boleh sebenarnya dalam fikih itu. Kenapa? Itu kan jaminan. Baru ketika dia lari, nah, tidak boleh. Tapi dalam kitab fikih kemudian mengatakan kalau sudah berjalan kebiasaan di masyarakat umum motor itu digunakan, akan disilakan digunakan. Apalagi ada izin dari pemilik motor, silakan motor saya digunakan, tidak masalah. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi kan kebanyakan ketika nggak bayar motornya diambil. Itu dosa mereka, digoreng itu. Digoreng karena itu. Jual boleh, tapi nanti uang sisanya dikembalikan. Kalau aku 10 juta, 7 jutanya dikembalikan, 3 jutanya milikmu, 7 jutanya milik yang belum motor, kan seperti itu. Nah, kan begitu. Kalau nggak cukup minta lagi kan begitu. Nah, diantaranya itu riba qadhi. Lah, kemanfaatan ini kata ulama tidak mesti beruntuk uang. Contoh ya, ada orang begini, saya pinjam uang ya, iya, terus saya akan memberi utangan kepada kamu dengan catatan apa? Saya diizinkan untuk menanam padi di sawah. Nah, ini namanya menarik kemanfaatan. Artinya apa? Dia tidak akan menghutangkan kalau tidak diberi izin untuk menanam padi di sawahnya. Nah, sama ini jarnafan juga ini. Ini juga riba ini. Jadi nanamnya padi di tanah yang milik yang mau hutang itu juga riba. Tak sampai di situ, bahkan kata ulama, seandainya ada orang pinjam uang, contohnya, bang pinjam uang, ya saya ngasih uang, tapi pijit dulu saya, nanti saya kasih. Lah pijitnya ini juga riba ini. Kenapa? Menarik kemanfaatan. Nah, ini seperti itu. Karena pada awalnya hutang piutang itu adalah bernilai besar sekali pahalanya. Orang utang itu besar pahalanya. Bahkan seandainya ya, karena kan orang itu kalau tidak punya kebutuhan tidak mungkin minjem, itu kan begitu. Pasti kebutuhan. Kata ulama dalam satu ibarat yang lain, seandainya ini teman saya ini, dia punya kebutuhan minjem uang ke saya. Nah, pinjam uangnya. Kemudian saya punya uang, berapa pinjam uang? Pinjam uang 300.000 sih misal. Berarti kan dibutuh nih. Akhirnya saya kasih 50.000. Nah, saya sedekah aja 50.000. Ini lebih banyak pahalanya memberi hutangan 300.000 daripada sedekah 50.000. Kenapa? Karena tercapai tujuan. Karena yang dibutuhkan pada waktu 300.000. Bayangkan, sedekah ini kalah pahalanya, nilainya lebih baik memberi hutangan. Ini diantaranya, ini pahalanya besar sekali pahalanya. Nah, gitu. Itu diantaranya. Ya, beda dengan ini. Jadi sedekah itu nggak semua pahalanya besar, ngasih utang juga besar. Karena itu intinya kata ulama, tak akan mungkin berutang kalau nggak perlu. Itu aja. Kalau dikasih gini, sedekah, apalagi sedekah ini atau sedekah ya. Bisa jadi contoh, saya sedekah uang 50.000 ke teman saya. Kan tidak tahu di koceknya itu ada apa tidak kan begitu. Kalau saya kasih 50.000 jatah di koceknya ada 500.000 kan sedikit pahalanya toh. Kan begitu. Nah, ini makanya seperti itu. Lah, intinya bahwa lakin terus la yahrumu indana ini lakin tetapi la yahrumu tidak haram riba itu indana menurut madhab Syafi'i illa idza syarata fi aqdihi. Ini paling penting ya catatannya. Riba itu tidak haram ya. Riba itu tidak haram kecuali idza syarata fi aqdihi. Nah, kecuali disyaratkan dalam akad hutang piutangnya itu. Saya pinjami kamu ya. Ya, terus nanti bayar sekian. Saya pinjami kamu 500.000, bayarnya 600.000. Itu disebut disyarati dalam akad. Ini kenyataannya. Adapun tak disyarati, bukan berarti tidak dosa. Nanti di belakang ya. Tetap dosa tapi tidak sampai ke dosa riba. Tidak mensyarati, tidak ngomong apa-apa. Nanti ngomongnya nanti setelah akad. Jadi akad riba ini terjadi nanti ketika syaratnya akan jadi riba itu ketika disyarati ketika pinjaman itu. Wala yakhtassu birribawayat. Ini tidak khusus riba itu dengan ini.
dengan benda-benda yang ribawi tadi itu, tidak khusus dengan materi apa namanya emas, perak atau umat, tidak mesti. Bal yajri fi ghairiha. Nah ini. Tetapi ya ini sih umum nih. Tetapi yajri berjalan ribal qardi itu ya fi ghairiha di dalam selain rabawiyat. Ini ribal qardi ini lebih umum. Kalau ngutangkan sapi satu harus balikkan sapi dua, itu riba. Tidak mesti uang. Ngutangkan baju satu harus balikkan baju dua juga riba. Itu ribal qardi ini awalnya hutang piutang. Ya hutang piutang itu kan tidak mesti uang. Apa saja, ngutangkan tanah satu kapling harus bayar satu kapling setengah. Nah, makanya berjalan ini ya jadi piwaidiha. Kalau arut seperti benda-benda. Apa saja benda-benda arut ini? Wal hayawanat, hewan-hewan. Ngutangi satu-satu harus bayar sapi dengan wudhu. Nah ini ribanya. Wa minhu al-gharuqat al-ma'rufat. Terus bahaya haramun. Nah, haram ini semua itu. Haram. Jadi yang menjadi riba itu karena ngutangin tadi, ya. Nih, saya utangin ya. Saya mau minum, Ustaz. Ya, nih, aqua saya utangin. Bayar besok 2. Riba itu. Riba apa itu? Riba qardi. Karena riba qardi itu berjalan kepada apa saja. Benda apa saja. Hewan ya juga. Tapi kalau riba nasa, riba iyad, riba fadl itu berjalan kepada benda-benda yang ribawi. Tadi itu hanya berlaku di emas dan perak atau mat'umiyat. Lah ribal fadli, ribal qardi ini berjalan kepada benda apa saja yang penting ngutang gitu loh. Lebih dari hutangan namanya riba. Utang duit 100.000 dibayar 150, itu jelas itu. Jelas itu yang dipahami orang-orang kan itu hanya itu kan. Uang ngutang 10.000 dibayar 11.000 riba. Tapi kalau ngutangin air 1 bak dibayar air 2 bak, itu bukan riba katanya. Itu juga riba ini, riba qardi ini. Maka sumbernya dari ngutang dulu. Nah ini. Paham ya? Hah? Jelas ya? Nah ini diantaranya seperti itu. Nah. Kok tadi rokok kayak terus? Ya, pinjam rokoknya dulu. Ah, saya kasih rokok 1 bungkus. Bayar ya besok ya 2 bungkus. Satunya riba itu. Jok perokok panas, sama panas. Riba itu. Karena berjalan yajri dari semuanya, berjalan ke semuanya. Illa kecuali ya ini, kecuali idza abahu manfaatal ardi kharijal aqdi. Nah, kecuali ngutangkan uang kemudian dia ngasih saya pinjam uangnya ya apa, terus sawah saya di sana itu boleh kamu kerjakan, tidak masalah. Nah ini tidak masalah, itu pun harus di kharijil aqdi, di luar akad, tidak boleh. Kemarin kan saya ngutang uang, ya terus itu sawah saya kerjakan, tidak masalah. Ini di luar akad, tidak masalah. Kapan itu dia katakan akad? Saat akad itu. Kemudian apa? Saat di majelis. Jadi kalau udah bubar, satunya pulang, namanya di luar akad. Asna'al akdi. Ini paling penting ini. Nah ini riba. Tidak semua itu riba, enggak. Tapi sekarang kan sudah tidak pakai itu. Apa? Ngomong-ngomong begitu itu. Tidak pakai. Terus bagaimana? Nah, nanti belakang aja ya. Terus di sini dikatakan wariba bi alifin maksuratin nuwatan, riba itu di luar lagi dengan alif yang di maksuroh dipendekkan itu luwatan secara bahasa az-ziyadatu ialah menambah ya. Wa syar'an dan secara syariat muqabalatu iwadin bi akhara, menukar sesuatu bi akhara dengan sesuatu yang lain. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Majhulit tamasul, yang tidak diketahui kesamaannya. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menukar perak dengan emas atau menukar emas dengan emas yang mana tidak diketahui kesamaannya. Berapa gramnya nggak ketahuan. Satunya berapa gram, satunya berapa gram. Ini jangan dilakukan itu. Itu riba itu namanya.
Khawatir takut tidak ketahuan, ternyata emas kawan lawannya itu lebih banyak daripada punya kita. Sehingga lebihnya itu namanya riba. Ini namanya majhulit tamasul. Lah, tidak diketahui itu kapan? Fi mi'yari syar'i. Di dalam ukuran syariat. Contoh bagaimana? Begini. Barang itu kan kalau kan tidak mungkin dikilokan, kan begitu. Kalau kain tidak mungkin kalau kain pasti dimeterkan, tidak mungkin juga dikilokan. Maka bagian barang-barang yang bisa dikilokan hanya beras, kan begitu. Nggak mungkin dihitung per butir, kan begitu. Pasti dikilokan. Jadi ukuran mi'yar syar'i itu adalah adalah apa? Adalah ukuran standarnya barang itu. Sampai di mana? Barang itu kalau itu barang yang modelnya diukur, ya diukur. Contoh tanah diukur. Contoh kain kan diukur panjang semeter, 2 meter, 3 meter. Kalau contoh barang-barang timbangan, ya ditimbang. Kalau makil ditimbang, atau mauzun diwazan. Kalau dihitung-hitungan 1, 2, 3, berapa utangmu? 3. Ya udah 3 berarti makdud nama, barang makdud. Namanya mi'yarus, tidak bisa kemudian barang itu ditimbang padahal sebenarnya kenyataannya itu diukur. Nggak bisa. Berapa tanahmu? Timbang aja nggak bisa tanah timbang. Atau kain, kan lucu. Kok kain itu ditimbang? Pokoknya dulu tuh timbangannya kain saya itu 2 kilo. Bayar lo ya. Ditimbang 2 kilo ya, enggak, bukan. Itu namanya ukuran yang tidak mi'yarus syar'i. Nah, jelas ya. Jadi istilahnya normalnya seperti apa itu? Barang itu diukur apa ditimbang? Dihitung, diukur apa ditimbang? Nah, begitu. Kalau minjamnya barang ukuran, ya diukur nanti. Lebih dari ukuran berarti riba. Kalau barangnya ditimbang, ya timbang nanti. Lebih dari timbangan namanya riba. Kalau barang hitungan, berarti dihitung nanti. Lebih dari hitungan namanya riba. Nah, seperti itu. Itu namanya mi'yarus syar'i. Nah, ini jahat. Kapan itu halatal akdi? Ya, pada waktu transaksi, waktu akad. Au ma'a ta'khirin fil iwadain au ahadihima, atau dengan menunda transaksi, ya, dengan menunda fil iwadaini, penyerahan kedua barang yang ditukar tadi. Ini riba ini. Sebenarnya ini masuk ke dalam ribal fadl, riba nasa, ribal yad. Ini definisi, tapi nanti masuk penukaran tadi itu kemudian ribal qardi. Terus war riba adapun riba itu haramun, ialah haram. Wa innama, jadi jangan dipelintir-pelintir lagi nih. Wa adapun riba itu haram, wa innama yakunu fi dzahab wal fiddah. Qauluhu haram, terus ke dalam itu. Nah, ini harus jelas ini. Nah, dalam qauluhu wa syar'an, qauluhu muqabalatu ay aqdun zu muqabalatin. Ya, adapun pernyataan musannif mengatakan muqabalah itu apa? Akad. Riba itu akad zu muqabalatin yang memiliki penukaran, arti akad tukar. Akad menukar, itu namanya riba. Jadi kalau nggak ada yang di barang ditukar, ya nggak jadi riba. Apa yang ditukar? Terus fa idza lam yakun hunaka aqdun, apabila tidak ditemukan di sana akad, nggak ada akadnya ini, tapi nggak ada akadnya, nggak ngomong-ngomong lebih ya. Bagaimana itu? Contoh kamalau ba'amu atotan, sebagaimana orang menjual akad B dengan mu'atot. Kan tidak ngomong-ngomong mu'atot. Akad mu'atot itu kan jual beli yang tidak ada syarat ijab qabulnya. Saya beli ya, saya jual ya, itu akad mu'atot itu. Ya, sekarang banyak di pasar-pasar itu akad mu'atot. Mana ada sekarang? Ya beli ya beli, ya jual, ya ada itu. Berapa? 30 ya udah. Makasih itu. Makasih kan? Nah, ini padahal sama-sama diuntungkan. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada akad, ini wahwa riba yang tanpa akad, bagaimana itu? Nah, ini wahwa al-waqi' fi ayyamina. Ini padahal di zamannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
Wahyu adapun riba tanpa akad itu al-waqi' fi ayyamina. Terjadi di hari-hari ini. Hari-hari kita ini. Apa? Di zamannya Syekh Ibrahim al-Bajuri. Tambah menjadi-jadi di zaman kita. Riba tanpa akad. Enggak ada akadnya, enggak ngomong-ngomong kan? Mana ngomong-ngomong enggak ada. Nah, terus bagaimana? Ghaliban itu lumrahnya itu lam yakun riban. Itu tidak riba. Kelebihan yang tidak diakati itu bukan riba. Karena riba ini bisa jadi riba kalau diakati. Tapi kalau kelebihan tidak diakati, lam yakun riba. Tidak riba. Wa in kana haraman. Nah ini. Meskipun itu haram. Katanya, wa in kana haraman lakin aqallu min hurmatir riba. Tapi lebih sedikit dari keharaman riba. Kentanya riba, maksudnya. Itu tidak dikatakan riba, tapi juga haram itu. Di bawahnya riba sedikit. Kalau enggak akad. Kalau enggak apa? Enggak akad. Tapi kan kalau di bank-bank itu kan diakad semua. Diakad semua itu. Nah ini diantaranya. Jelas ya? Nah ini jelas. Terus wa qawluhu iwadin, apa itu iwad? Ai maksus. Menukar barang yang khusus. Nah, ini terus wahwa arabawiyu tining. Ya, barang iwad maksus ini kan arabawiyu ialah barang yang bersifat riba alladhi huwa naqdu wal mat'um. Nah, ini. Barang ribawi ini ada dua. Naqad dan mat'um. Emas dan perak, kemudian barang yang dimakan. Fala riban fi ghairihima, maka tidak ada riba di dalam selain kedua. Artinya selain dua ini bukan barang ribawi gitu maksudnya. Bukan tak ada riba, bukan. Selain ini tidak riba, bukan barang ribawi. Jadi kalau ada pertanyaan apa barang ribawi itu, ya dua itu, naqdu wal mat'um. Selainnya ya bukan. Tanah bukan barang ribawi tapi bisa jadi riba. Tanah itu bukan barang ribawi, bukan berarti tidak bisa jadi riba. Bisa jadi riba. Contoh, menghutangkan tanah 1 kapleng dibayar 2 kapleng, jadi riba juga, paham ya? Nah ini, bukan barang ribawi, bukan berarti tidak bisa ke riba, bukan. Maksudnya barang ribawi itu hanya 2. Satu yaitu naqdun, emas dan perak, yang kedua mat'um. Nah ini banyak. Terus kanu hasin, contoh ini, tembaga, bahas. Atau wakumas, kain. Ini bukan barang ribawi ini. Tapi cek tokar. Mau utang kain. Nah, ini maksudnya ini tidak riba ini kalau ditukar. Nah, contoh nih baju saya ditukar dengan bajunya teman ini. Kan pasti lebih ini harganya. Pasti tuh? Apakah penukaran baju ini dengan baju saya ini ketika lebih jelas nih? Pasti lebih mahal pasti ada. Ima ding gula lebih mahal, ima ding kawatnya lebih mahal. Kan begitu. Kalau lebih mahal, otomatis kan kalau pemahaman orang awam itu riba kan? Tapi tidak, karena baju ini barang bukan benda yang ada unsur ribanya. Karena bukan emas, bukan perak, bukan mat'um, jelas ya? Tapi seandainya pakai pendekatan riba kordi, riba utang. Nah, contoh saya mengutangkan baju ini ke teman saya, harus bayar baju ini dengan kaos, maka kaos dari riba. Jelas ya? Ini jelas. Ini yang harus dipahami. Jadi tukar apa aja boleh. Tukar apa? Rumah ditukar sapi, boleh. Zaman dulu kan ada tuh. Zaman orang tua dulu kan, tanah tukar rumah tukar sapi kan, ada tuh lagi. Nah, ya enggak, ya rumah itu bukan barang ribawi, enggak masalah. Enggak apa-apa. Yang riba itu kalau ngutangkan rumah dibayar 1 rumah, dibayar 2 rumah. Nah, ini bayar riba. Kalau ngutangkan sapi 1 dibayar sapi 2, ya riba. Tapi kalau jual beli menggunakan itu, mana tanahmu berapa? 1 kapleng. Ya udah, ditukar dengan sapi saya. Boleh? Enggak masalah karena tanah bukan barang ribawi. Tidak masalah. Walaupun lebih, artinya kan lebih mahal tanah ketimbang sapi. Kan seperti itu. Ini yang paling harus dipahami ya. Jangan sampai pangling pahaman seperti ini. Terus dilanjutkan. Ila angkol terus
Ini ada ini. Fayakhruju di qaulu ma ta'khir, ada itu di bawah. Qaulu ma ta'khir ke bawah ada ya? Qaulu aja, masuk ada. Qauluhu war riba haramun. Adapun riba itu haram kalau muhasyi ai idan tafati syurut adiyatu al-sihah. Ketika intafat ya, tidak ada syarat-syarat yang menyebabkan untuk kesahan. Dhahiruhu annahu idza wujidati syurut yakunu riban. Kalau ditemukan syarat-syaratnya jadi riba, lakin la yakunu haraman. Walaysa kadzalik, bukan begitu, bal la yakunu riban. Tidak riba illa idza ikhtallati syurut. Artinya apa? Emas dengan emas itu ditukar tidak riba sebenarnya. Kalau cukup syarat, tidak ada ya dan biadin, ya gitu, itu ya dan biadin, jinsan bijinsin, itu tidak masalah. Yang penting tidak ada lebih satunya. Kalau cukup syarat berarti bukan riba. Tapi kalau cacat syaratnya, ikhtalat, syaratnya cacat jadi riba. Seperti itu maksudnya ya. Nah, terus dilanjutkan. Nah, ini wataharimuhu, bagaimana haram riba ini? Wataharimu adapun keharaman penukaran emas dengan emas yang lebih ini ya. Ini bagaimana? Keharaman itu ta'abudiyun. Itu sifatnya ta'abudi. Apa ta'abudi itu? Nah, ini paham. Fikih itu kalau mentok ta'abudi ujung-ujungnya. Kalau tidak mentok mesti amrun ta'akuli. Jadi dasar fikih itu bagaimana? Dasar fikih itu pertama begini. Kalau ada hukum mesti ada alasan. Jadi alasan inilah yang kemudian merubah di tempat ini berubah hukumnya, di tempat ini berubah hukumnya. Di kondisi seperti ini berubah hukumnya, di kondisi seperti itu berubah hukumnya. Itu karena li'illatin itu, ada alasan itu. Maklul namanya. Makanya ada kaidah yang biasa itu al-illat taduru bal hukmi wujudan wa adaman. Jadi illat itu beredar dengan hukumnya. Kalau ada illatnya maka ada hukumnya. Enggak ada illatnya maka enggak ada hukumnya. Maka hukum itu bisa nanti berubah, tajaddud itu bisa berubah, bertukar dan semacamnya. Itu tergantung alasan itu masih ada apa tidak. Ini berlaku pada fikih, semua fikih begitu. Kecuali ketika ta'abudi apa? Tanpa lagi alasan. Tanpa apa? Tanpa alasan. Itu namanya penghambaan kepada Allah. Tidak bisa diakali, itu tidak bisa. Tidak masuk akal itu. Contoh ada iddah. Perempuan itu ada iddah. Kalau udah menikah mesti ada iddahnya. Kalau disetubuhi mesti ada iddahnya. Meskipun dicek dokter tidak ada kandungan. Tapi disetubuhi, dijima, mesti ada iddahnya. Oh, tapi kan tidak ada kandungannya, Ustaz. Meski tidak ada kandungannya, menurut dokter canggih sekarang ini bisa di WSG itu, di WSG nggak ada kandungannya, iddahnya tetap berlaku. Kenapa? Karena itu amrun ta'abudi. Nah itu namanya lihikmatin. Jadi ada hukum itu li'illatin, ada hukum itu lihikmatin. Nah ini paham ini. Kalau li'illatin bisa berubah, tapi kalau lihikmatin itu tetap begitu. Contoh menghadap ke barat ini. Apa sholat itu menghadap ke barat? Apa alasannya? Tidak ada alasan. Itu li amrin ta'abudi. Ya udah nggak bisa di kotak-katik gitu. Ya menghadap Ka'bah, nggak bisa di kotak-katik gitu. Nah, paham ya? Nggak bisa di kotak-katik. Nanti baru apa kan nanti? Jadi ulama itu kadang itu yang dibahas tuh. Ini haram ini karena ada alasan apa? Karena hikmah. Oh, karena alasan masih di kotak-katik berarti bisa berubah itu nanti. Contoh, saya begini loh. Ini hukum pondok ya, hukum pondok. Di pondok itu biasa makan sesuatu yang orangnya tidak ada. Contoh, saya punya air ini, ambil air dari sumur, kemudian saya biarkan. Dan makan dibiarkan air itu dalam tempat. Datang teman kita sebelah tangga kita sebelah kamar, saya haus nyari air. Ini air di depan kamar itu diminum itu. Anjay orang itu insyaallah kan. Dalam kitab fikih itu
ulima biridho fala yahrum, kan begitu dalam kitab fikih itu. Kalau diketahui itu ridho miliknya maka bukan haram. Ini alasannya kan apa? Ida ulima biridho, kan begitu. Pertanyaannya, keriduan itu kan tidak bisa diterka. Bisa jadi hari ini dia ridho, besok tidak. Bisa jadi di benda ini yang ridho, di benda ini tidak. Kalau uangnya banyak diambil, kawan akrab diambil tanpa izin, ini bisa katakan ridho, uangnya banyak. Tapi kalau dia kausan juga, meskipun temannya, bisa jadi air tugas ini juga tidak ridho. Nah, ini diantaranya. Makanya taghayyurul ahkam bi taghayyurul azminah wal amkidah. Jadi berubah hukum itu menjadi itu. Ini kalau ada alasan ya. Lah, sekarang begini, riba itu bagaimana hukumnya? Apakah ada karena alasan? Apakah karena ta'abbudi? Ternyata ta'abbudi. Nah, ini wa tahrimuhu ta'abbudiyun. Ta'abbudi ini la ya'qilu maknahu, tak dapat dicerna oleh akal. Tidak dapat dicerna di akal. Lakin binisbah lil ajnas al kulliyat. Maksudnya begini, kenapa hanya mas perak dan mat umiyat saja yang itu dikatakan barang ribawi, kenapa yang lain tidak? Nah, begitu. Padahal secara akal itu kan secara akad semuanya kan berpotensi riba semua itu. Apa yang lebih riba, apa yang lebih riba, kan begitu. Contohnya begini, tukaran baju saya begini, kan ini logikanya kan ada yang tambah nih. Logikanya, tapi karena barang yang dipilih ini, contoh yang umat dan nakdiyah ini adalah amrun ta'abbudi bukan ta'akuli, sehingga ini tidak bisa ditentang lagi. Amrun ta'abbudi nggak bisa itu, angkat tangan itu. Kalau amrun ta'abbudi itu angkat tangan. Ya, paling hikmah, kenapa wudhu pakai wajah, padahal sebetal dari buri cuma akan kentut, tapi yang dibasuh bukan kentutnya, bukan duburnya, tapi apa? Wajahnya kan tidak nyambung nih. Pak nyambungnya dari mana? Ta'abbudi itu, bukan ta'akuli. Ta'abbudi. Nah, ini caranya. Terus ya. Nah. Dilanjutkan wa innama wariba, terus wariba yakun wal riba haramun wa innama yakunu fi zahab wal fiddah. Riba itu adalah haram dan ya hanya dapat nyata kun itu tahaqqaq. Riba syar'i ya, riba syar'i. Riba syar'i itu bisa nyata hanya fil zahabi wal fiddati wal fil matmumat, dalam emas, perak dan barang-barang yang dapat dimakan, makanan. Apa itu matmumat? Nah, ini wa hiya ma yuqsadu ghaliban lit-tu'mi. Adapun matmumat itu ialah sesuatu ya, benda yuqsadu ghaliban yang difungsikan umumnya litukmi untuk makanan. Yang dimaksudkan umumnya untuk makanan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memaksudkan ini? Nah, terus ke dalam. Mana jelas nih, Kak? Qauluhu ya, qauluhu wa ma wa hiya ma yuqsad. Karena ibul fa'il nih, Kak. Berarti fa'ilnya sirah. Nah, fa'ilnya ternyata ma yaqsiduhullahu ta'ala, yaitu benda yang Allah maksudkan dijadikan makanan. Umat itu adalah benda yang Allah ciptakan untuk dimakan. Ini maksudnya. Bukan kita menentukan makanan ini bukan. Benda yang Allah ciptakan untuk dimakan. Siapa itu? Melalui lisannya Nabi Adam alaihis wa 'allamal adama asma'a kullaha tsumma araduhum faqala amdiuni bi asma'iha haula. Ini beras. Nabi Adam yang tahu itu. Maka kita sepakat kan? Sepakat kita ini beras semua itu. Tidak ada yang mengatakan itu adalah guli, tidak ada. Apa ini? Beras. Beras. Semua. Adapun beda bahasa wajar. Tapi itu sepakat itu. Beras itu tetap beras itu. Bayangkan ini. Kalau bukan Allah yang ngatur kan bisa beda pendapat tuh. Apa di beras? Bukan. Apa ini? Tanah, pasir. Bisa begitu tuh. Tapi karena itu diatur dari satu lisan, itu lisan Nabi Adam AS, sepakat cucu-cucunya ini, sepakat. Duriyatnya ini sepakat semua ini. Bani Adam ini sepakat semua itu beras. Bahasanya berbeda-beda.
Nah itu, ini apa ini? Kelapa semua itu. Hanya ini ya sirjin, ini beda lagi. Nanti di Arab apa, di sini apa, di Cina apa, tapi tetap kelapa itu. Sepakat itu. Ini perempuan, iya sepakat. Nah, ada mengatakan ini adalah batu, tidak ada. Sepakat perempuan semua itu. Hanya bahasa yang berbeda. Nah ini, jadi makanan yang Allah memang maksudkan untuk dimakan. Dari mana? Dari lisannya Nabi Adam. Ini terus, nanti ada ketahuan itu. Wa yu'lamu dzalika bi khuluqi ilmin daruriyyin, maka diketahui bahwa itu makanan bi khuluqi ilmin daruriyyin dengan ya karakter ilmu daruri. Tak perlu ajar nih Kak. Tak perlu ajar. Tak perlu ajar nih Kak. Fi ba'dil ashkhas, dalam sebagian manusia. Ashkhas ini siapa? Kal anbiya, sebagaimana para nabi alaihimus salatu wassalam. Betul ya, jelas ya. Nah, jadi makanan menurut manusia. Jadi muncang Allah nih ke makan nih Kak. Muncang Allah sebenarnya beri makanan, cek makan nih Kak. Menteke beri makanan, cek makan nih Kak. Beri makan rosak manangan. Sesuatu nih Allah nih Kak. Cek teke diberi makanan, segabe teke Allah, segabe manusia Allah. Kan oning Allah. Are kakana kakek, are kakana gerbui, are kan seperti Kak. Mun kakana gerbui kan teti corona, ha? Kan seperti kan, makanan normal dimakan ya insya Allah sehat. Kebanyakan penyakit kan dari makanan. Kenapa? Makanannya tidak layak dimakan. Nah seperti itu. Kalau makanan sehat, insya Allah tak berlebihan, insya Allah nyaman perutnya. Kayak begitu. Itu pertama. Atau alma yaqsidunas, atau makanan yang ditujukan, yang dimaksudkan oleh manusia. Dengan cara apa? Bitahsilihi bizar'in, dengan menghasilkan makanan itu bizar'in dengan menanam, au syira'in atau membeli, au ghairihima atau selain keduanya. Dan itu diketahui wa yu'lam dzalika bin naqli anis sahabah. Nah, dan diketahui hal itu bin naqli dengan nakal, memindah anis sahabah, dari sahabat Rasul, wa man paman ba'dahum, dan orang berikutnya. Sahabat soal nikah kanan nikah ceeren nikah sahabat sih, karena Rasulullah siapa yang oning nikah. Rasulullah nikah tabib, selain Nabi juga toh tabib. Tabib Rasulullah nikah, dokter nikah, tibun nabawi, tibun nabawi, semuanya anjuran kesehatan semua. Hanya kita nggak mau lebih percaya ke dokter kan nikah. Padahal dokter itu yang paling dokter itu Rasulullah. At-tabib tabib itu Rasulullah sebenarnya. Hanya yang nggak nampak itu Rasul saja. Enggak. At-Tibun Tabib itu Rasulullah. Ada kitabnya Tibun Nabawi. Banyak sekali ulama mengarang kitab namanya Tibun Nabawi. Artinya medisnya Nabi. Ada itu medisnya Nabi itu. Ini apa obatnya apa. Nabi itu mengajarkan semua itu sudah. Lengkap itu Rasulullah. Itu sebagai tabib, sebagai pimpinan, sebagai pedoman. Pokoknya macam-macam lah. Sebagai syariat ya. Nabi itu lengkap itu sudah. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat, ini loh sahabat yang dapat dimakan, ini loh yang bukan, ini racun, ini bukan. Nah itu kan diajari sahabat. Sahabat tahu, kita nakal. Tabiin yang tahu ini makanan, kemudian nakal lagi. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu nanti kembalinya apa? Makanan yang habis itu dan tidaknya kembali kepada apa? Qaba'ul Arab. Kami gitu. Nah, wa kullu ma istakhbasathul Arab bahwa najis. Jadi apa yang dikatakan oleh bangsa Arab adalah najis, jijik, maka jijik. Kenapa diukur ke Arab? Sebab orang Arab yang tahu jijik. Nah, istighfar Arab itu di Fathul Qorib itu ada. Jadi benda-benda yang memang dikatakan bahwa itu adalah benda-benda menjijikkan, jijik itu. Kenapa? Karena kalau diukur ke Indonesia, lebih-lebih ke bagian yang pedalaman, maka tidak ada menjijikkan tuh, semuanya nikmat semua. Nah, begitu. Apalagi yang di luar Muslim nikmat semua itu, kata nyaman, ini nyaman semua itu. Kenapa? Karena tidak jijik kita, semuanya makanan. Ini kenapa ke Arab? Nah ini pentingnya. Kenapa? Karena bangsa Arab itu adalah bangsa mesti ada yang orang yang bersentuhan dengan Quraisy. Quraisy itu ya Rasulullah SAW. Makanya tahu itu. Karena Nabi tak pernah ke Indonesia untuk ngajari kita. Kan begitu. Yang ngajari Nabi ke Arab. Nah, yang paling lama menetap Nabi ke Arab. Nah ini yang paling penting ini. Makanya sesemungkua rasa cita rasanya itu lebih tinggi orang Arab. Nah,
kambing, lebih Arabnya lebih tinggi. Makanannya sehat-sehat. Di budaya Arab tak beluju kan, beluju kepir di Arab. Ini karena makanannya itu sehat-sehat. Seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak. Nah. Seremuna, ha? Mau toke etono nyaman, ini kan toke. Tangkiling, dan apa hukum tangkiling ini? PKK maksudnya kayaknya lagi hukum mereka. PKK ini kak. Nah, ini bahaya nih kayaknya. Apa tuh? Jadi begini, umat yang dapat ada unsur riba itu, jadi benda-benda, barang-barang yang umat yang konsumtif untuk bisa dimakan itu adalah apa yang Allah maksudkan atau manusia maksudkan melalui ya lisannya para sahabat dan tabiin terus sampai atba'ut tabi'in. Itu dimakan ikhtiatan, baik untuk menguatkan badan, makanan pokok ikhtiatan, atau tafaqquhan atau cemilan. Tafakuh itu dua, nah kan kan dua nih kan, nah nih kan, kira-kira berenten hewan kan dua nih kan, iya mendadak berarti kakak manusia, nah nih kan, mendua nih kakak manusia berarti umat bisa, kasar mana porop dua pada dua, kiloan, 2 sekilo porop 2 kilo, ribu, cepat aja kasar, karena dua ini kakak manusia, ada kerubungan kayak, atau tadawian atau untuk obat-obatan. Wala yajri riba fi ghairi dzalika, maka tidak berlaku riba itu di dalam selain daripada zahab, fidah dan mat'umat. Nika dalam tukar menukar, dalam tukar menukar tidak berlaku itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala